Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode momen, yaitu untuk menentukan estimasi parameter melalui sampel random yang kita ambil dari suatu populasi. Ya, yang harus kita ketahui pada dasarnya yaitu ide dasar. Nah, apa sih ide dasar dari metode momen? Yaitu kita harus tahu dulu yaitu menyamakan antara momen populasi dengan momen sampel. Nah, jadi dasar dari pemikiran dari ide dasar ini adalah supaya momen-momen sampel ini menyediakan estimator penduga yang baik untuk momen-momen populasinya. Jadi dalam metode momen ini kita melakukan penyamaan antara momen-momen populasi dengan momen-momen sampel. Nah, misalkan di sini diberikan suatu variabel random X dengan fungsi peluang X, theta 1, theta 2 sampai theta K, dengan theta 1 sampai theta 2 theta 1 theta 2 sampai theta K adalah parameter yang tidak diketahui. Kita singkat saja ya, karena nggak cukup dengan yang tidak diketahui. Kemudian jadi di sini kita tadi ingin mengestimasi parameter populasi melalui sampel random yang kita ambil. Jadi misalkan di sini kita punya populasi yang ingin kita teliti, itu kita mencari estimator dengan metode momen. Yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari momen populasi dan momen sampelnya. Nah, yang pertama yaitu momen populasi. Untuk momen populasi itu mu t didefinisikan dengan dengan ekspektasi dari X pangkat T dengan T itu banyaknya parameter yang tidak diketahui dengan berarti di dalam dalih ini kita punya theta 1, theta 2 sampai dengan theta K, berarti 1, 2 sampai dengan K. Nah, karena untuk mengumpulkan seluruh data dari populasi itu sangat sulit, kita mengambil sampel random.
Nah, sampel random di sini sudah mewakili populasi. Nah, berarti kita ambil sampel random dari populasi tersebut. Misalkan kita ambil yang berukuran N, X1, X2 sampai dengan Xn, sampel random dari variabel random X maka momen sampel ke T, momen sampel ke T itu didefinisikan dengan momen sama dengan X T bar, atau kita bisa tulis N kali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, karena ada sampel yang berukuran N dari X I T dengan T nya 1, 2 sampai dengan K. Nah, tadi kita sudah tahu definisi momen populasi dengan momen sampelnya, ya. Oke, supaya lebih jelas, saya akan beri kotak yang tadi. Ini adalah momen sampel. Kita kasih kecil dulu. Ini momen sampel, miring. Momen sampel, dan ini adalah momen populasinya. Nah, kemudian kita sudah tahu definisi masing-masing momen populasi dengan momen sampel, maka selanjutnya adalah menyamakan antara momen populasi dengan momen sampel. Oke. Penyamaan momen populasi dengan momen sampel. Kita dapatkan mu T dengan T nya sama dengan 1, 2 sampai K.
sampai K. Nah, berarti di sini kita memiliki sejumlah K persamaan. Nah, solusi dari kita di sini kita namakan persamaan ini ya, bintang adalah estimator untuk theta 1, theta 2 sampai dengan theta K yang dinotasikan dengan theta 1 topi, theta 2 topi sampai theta K topi. Nah, perhatikan ya, kita di sini tadi mendapatkan bahwa kita punya persamaan yaitu mu T sama dengan MT. Loh, kurang M-nya. Mu T sama dengan MT, kita kurang M-nya. MT. Persamaannya adalah mu T sama dengan MT untuk T-nya dari 1 sampai K. Jadi misalkan ya, kita punya hanya melibatkan satu parameter yang tidak diketahui, berarti kita estimator kita adalah solusi dari persamaan mu 1 sama dengan M1, atau kita bisa tuliskan mu 1 kita hapus dulu ini. Mu 1 sama dengan M1, maka ini berarti EX mu 1 kita adalah, atau kita bisa tuliskan hasil akhirnya seper N sigma I dengan 1 sampai N X I. Kalau misalkan hanya kalau hanya satu parameter, kita hanya menyelesaikan satu persamaan ini saja. Nah, kalau ada dua parameter, berarti T-nya sama dengan 1 dan 2. Berarti selain mu 1 dan M1, kita masih punya persamaan lainnya, yaitu mu 2 sama dengan M2, atau X kuadrat sama dengan seper N sigma I
X sigma I sama dengan 1 N X I kuadrat. Kita harus menyelesaikan dua persamaan ini. Nah, oke, karena di sini kita punya jumlah K, parameter yang tidak diketahui, berarti ini tunggu dulu. Aduh. Berarti ini sama sampai mu K sama dengan MK atau X kedua sama dengan 1/n sigma I sama dengan 1 Pn XI pangkat K tuh XI pangkat K. Nah, ini tadi bentuk penjabaran dari persamaan ini tadi. Persamaan ini tadi bentuk penjabarannya. Ini mu 1, mu 2 sampai mu K. Kemudian nah, supaya lebih jelasnya lagi, kita akan coba selesaikan satu contoh soal ya. Oke. Tunggu dulu. Contoh soalnya yaitu misalkan contoh misalkan X1 X2 sampai Xn sampel random yang diambil dari populasi berdistribusi eksponensial. Sampel random yang diambil dari populasi berdistribusi eksponensial. Distribusi eksponensial dengan fungsi identitas peluang yaitu f x theta super theta min pangkat x per theta dengan x nya itu lebih besar daripada 0 dan fx theta sama dengan 0 untuk x yang
yang lain, X lain yang lain. Nah, pertanyaannya yaitu tentukan estimator untuk theta. Estimator untuk theta. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita akan menggunakan metode momen. Oke. Langkah yang pertama adalah kita menentukan momen populasi. Momen populasi. Pertama kita tentukan momen populasinya, berarti kita gunakan mu T sama dengan X pangkat T. Nah, di sini kita hanya melibatkan satu parameter yang tidak diketahui, yaitu theta. Maka T-nya sama dengan 1. Sehingga kita peroleh persamaan mu 1 sama dengan X. Nah, kita harus bisa menentukan ekspektasi dari fungsi fx theta di mana dia berdistribusi eksponensial. Kita mencari EX ini dengan menggunakan FPM atau fungsi pembangkit momen. Nanti akan dicari EX dengan FPM MXT MXT sama dengan itu ekspektasi pangkat TX tetap kurang. Nah, karena di sini fungsi peluang kita berdistribusi kontinu, maka berarti definisinya integral dari kita punya di sini X-nya lebih besar dari 0. Nah, berarti di sini kita batas integrasinya adalah dari batas integralnya dari 0 sampai tak hingga. Maka batas integralnya yaitu dari 0 batas integralnya itu 0 sampai tak hingga dari pangkat TX adalah seperti
theta dikali pangkat min X per theta dtx. Oke, bentuk ini kita bisa sederhanakan menjadi seperti theta bisa kita pindah ke depan dari 0 sampai theta hingga E pangkat. Ini karena perkalian eksponen kita bisa sederhanakan menjadi T min seper theta dikalikan dengan nih, dikalikan dengan X dengan dx. Nah, perhatikan di sini kita punya bentuk integrasi dari fungsi eksponen ya. Berarti di sini kita bisa selesaikan dengan integral substitusi ya. Oke, kita tuliskan di sini m x t sama dengan seper theta integral 0 sampai theta hingga E pangkat T min seper theta saya bisa substitusikan, jadi ini sambungannya dari ini T kurang T min seper seper theta. Kita hapus dulu. T min seper theta X per T min seper theta. Nah, di fungsi eksponen kita punya integral E U du sama dengan E pangkat U, karena di sini kita punya nih E, kita punya di sini E, di sini du mana di sini du nih, yang ini. Berarti kita sudah memenuhi kaidah ini sehingga kita peroleh hasil seper theta seper T min T seper theta. Hasil integrasi ini adalah E pangkat U nya adalah T
T min seperteta pangkat X T min seperteta X batas integrasi dari 0 sampai tak hingga. Oke, nah kita lanjut. Jadi metode momen ini kita harus pelajari apa yang ada di teori peluang, bagaimana cara mencari ekspektasi. Boleh menggunakan definisi, boleh menggunakan FPM atau momen NGF. Nah, berarti kita tinggal substitusikan. Perhatikan di sini kita punya pangkat T min seperteta dikalikan X. Kalau kita substitusikan X sama dengan tak hingga, karena kita DX, yang kita substitusikan adalah X nya adalah yang kita kalau kita substitusikan X nya di T min seperteta ini, jadi ini adalah suatu bilangan, saya kalikan dengan tak hingga. Hasilnya adalah itu, hasilnya berapa kalau dikalikan dengan oke, ini adalah ini adalah kita gambar dulu. Ini adalah grafik ini adalah grafik E pangkat X. Berarti untuk E pangkat tak hingga itu sama dengan tak hingga. Nah, nanti ini tidak akan menghasilkan suatu nilai. Nah, sehingga kita coba manipulasi bentuk ini kita sederhanakan dulu. Seperteta T kurang 1. Nah, di sini kita ubah bentuknya menjadi E minnya dikeluarkan. Jadi di sini seperteta min T X dari 0 sampai tak hingga. Nah, sekarang kalau kita substitusikan ini adalah suatu bilangan dari suatu tak hingga, maka ini hasilnya adalah E pangkat min tak hingga. T dikalikan dengan E min tak hingga, T kurang 1 dikalikan dengan 0. X min tak hingga itu dia menuju ke 0. Jadi sehingga kita peroleh nilai ini ketika kita substitusikan X sama dengan tak hingga itu sama dengan 0, maka kemudian kita substitusikan sama dengan ini dulu,
kita substitusikan X sama dengan tak hingga, maka itu hasilnya adalah 0. Terus kemudian kita substitusikan X sama dengan 0, itu sama dengan 1. Jadi kita peroleh hasil di sini 1 kurang theta T. Nah, selanjutnya untuk mencari EX kita sudah dapat ini kan, MXT nya ini adalah MXT. Kita tulis ulang di sini saja, MXT sama dengan hasilnya nih 1 kurang theta T. Kemudian selanjutnya untuk mencari EX kita cari turunan pertama dari MXT sama dengan kita bisa tulis yang ini tadi 1 theta T. Kita turunkan langsung di sini. Jadi kita bisa turunkan di sini yaitu min 1 kurang theta T ya, lupa pangkat min 2 dikalikan min theta, turunan dari theta T min theta. Nah, di sini aja kali ya. Min theta, turunan dari theta T itu min theta. Atau kita bisa langsung cari EX nya. EX adalah M aksen X kita tulis ulang lagi, M aksen X di mana T-nya sama dengan 0, sehingga kita substitusikan T-nya sama dengan 0, kita memperoleh min 1 dikalikan nih. Ini kita tulis di sini min theta. Min theta. Nah, di sini hasilnya min 1 kali 1 min 1 dikalikan dengan min theta. Hasilnya sama dengan theta. Jadi kita peroleh mu 1. Jadi kita peroleh mu 1 itu adalah EX. Jadi mu 1 itu sama dengan theta.
Oke, kita sudah peroleh untuk momen populasi. Ini dia untuk momen populasi. Nah, selanjutnya kita akan mencari momen sampel. Nah, untuk momen sampel, momen sampel kita tadi menggunakan definisi adalah MT sama dengan X T bar, dimana T-nya sama dengan 1, yaitu sehingga kita peroleh M1 sama dengan X bar sama dengan 1 per N X bar I dengan 1 N sampai ke N ya dari X I. Nah, langkah terakhir adalah penyamaan momen populasi dengan momen sampel. Oke, kita samakan ya hasil kita tadi. Kita peroleh tadi mu1 mana tadi tuh, ini dia mu1 sama dengan theta, dan momen sampelnya adalah mana tadi itu, momen sampelnya adalah M1 sama dengan, ini dia momen sampel kita mu1 sama dengan X bar sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Nah, berarti untuk penyamaan ini kita peroleh bahwa mu1 sama dengan M1, mu1 nya itu theta sama dengan M1 nya 1 per N kali sigma I dan 1 sampai N dari XI. Nah, ini sudah kita langsung peroleh solusi dari persamaan ini, sehingga jadi estimator untuk theta adalah theta topi sama dengan 1 per N kali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI atau
sama dengan X bar. Nah, oke. Demikianlah itu tadi cara mencari estimasi titik dengan menggunakan metode momen. Jadi langkah penyelesaian dari metode momen ini sebenarnya cukup mudah. Jadi yang pertama, kita cari momen populasi, kemudian kita cari momen sampel, kemudian kita samakan hasil dari momen populasi dan momen sampel. Nah, solusi dari persamaan ini, persamaan mu1 sama dengan mu1 ini adalah estimator untuk theta adalah ini tadi. Oke, demikian materi untuk mencari estimasi titik dengan metode momen. Semoga sudah jelas apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan mohon maaf Kak, tulisan saya mungkin kurang bagus, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya ini menulis di HP dengan tangan, nggak punya petunjuk untuk mencoret-coret seperti gitu. Jadi demikianlah penjelasan kurang lebih metode momen yang seperti tadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak Kak atas selama ini, atas pembelajarannya, sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya ucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Bapak Nusran dan Ibu Dian dan Kak Maharani dan Kak Nisa yang telah membimbing kita selama setengah semester ini. Apabila salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.